gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Ada GLBB dipercepat di sini. Persamaan-persamaan yang ada pada GLBB yaitu VT sama dengan V0 plus AT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, dan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Dengan V0 adalah kecepatan awalnya, VT adalah kecepatan pada saat T atau kecepatan akhirnya, ya, kecepatan akhirnya. Kemudian untuk A-nya yaitu percepatan benda, ya, percepatan benda. Sedangkan S-nya adalah jarak yang ditempuh oleh benda dan T-nya adalah waktu dalam satuan sekon tentunya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB diperlambat. Kalau dipercepat karena kecepatan akhirnya lebih besar dibandingkan dengan kecepatan awal, maka nilai A-nya atau percepatan itu adalah positif. Sedangkan kalau pada GLBB yang diperlambat, kecepatan akhirnya lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan awal, maka nilai dari percepatannya adalah negatif. Jadi kalau tadi pada GLBB dipercepat itu VT sama dengan V0 plus AT, maka pada GLBB diperlambat, VT sama dengan V0 min AT. Jadi negatif di sini karena percepatannya negatif, ya, diperlambat. Sedangkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Dan yang terakhir S sama dengan V0T min setengah AT kuadrat. Ya, itu persamaan yang ada pada GLBB yang diperlambat. Kemudian grafik yang ada pada GLBB. Jadi bahwa pada GLBB mengalami perubahan kecepatan, ya, mengalami perubahan kecepatan. Kalau pada GLB tadi kecepatan tetap, maka pada GLBB terjadi perubahan kecepatan. Ada yang semakin besar kecepatannya, ada yang semakin kecil. Ditunjukkan dengan gambar yang di sini. Gambar yang sebelah kiri kecepatannya semakin besar, kemudian gambar yang sebelah kanan kecepatannya semakin kecil. Jadi yang sebelah kiri benda mengalami percepatan, dan grafik yang sebelah kanan benda mengalami perlambatan. Ya. Ditunjukkan dengan kurvanya, yang sebelah kiri arahnya ke sana. Ya, semakin besar nilai V-nya pada saat T-nya semakin besar, sedangkan kalau perlambat pada saat T-nya semakin besar nilai V-nya semakin kecil. Ya. Kemudian grafik hubungan antara jarak terhadap waktunya atau S terhadap T-nya. Untuk benda yang mengalami percepatan, maka grafik S dan T-nya membentuk suatu kelengkungan kurva. Kalau tadi pada GLB itu linier, lurus, ya. Sedangkan pada GLBB itu bentuk suatu kelengkungan. Jadi di sini mengalami percepatan, kemudian mengalami perlambatan. Jadi bedanya antara kalau di sini kelengkungannya seperti ini, semakin besar begini, sedangkan kalau pada yang diperlambat kelengkungannya seperti ini, ya. Kemudian grafik hubungan percepatan dengan waktu. Karena pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, kecepatannya adalah berubah secara tetap, berubah, ya, terjadi perubahan kecepatan atau dikatakan mengalami percepatan, maka percepatan pada GLBB adalah konstan, ditunjukkan dengan grafik yang di sini, ya. Jadi pada saat T berapapun itu A-nya tetap sama. Kalau pada GLB pada saat T berapapun V-nya sama atau tetap, maka pada GLBB pada saat T berapapun A-nya yang tetap. Jadi kalau pada GLB di sini adalah V, pada GLBB di sini adalah A pada sumbu Y-nya atau sumbu vertikalnya, ya. Kemudian contoh soalnya. Anis berangkat sekolah dengan naik sepeda. Manakah di antara 4 pernyataan ini yang benar? Yang pertama, Anis bergerak terhadap sepeda. Anis diam terhadap sekolah. Sepeda bergerak terhadap Anis. Anis bergerak terhadap sekolah. Oke, pernyataan yang pertama. Anis bergerak terhadap sepeda. Anis berangkat sekolah itu kan tetap di sepedanya. Berarti Anis dikatakan tidak mengalami perubahan kan posisinya. Berarti pernyataan salah, Anis bergerak terhadap sepeda, salah pernyataan tersebut karena Anis tetap berada di sepeda, ya. Kemudian Anis diam terhadap sekolah. Anis menuju sekolah. Berarti pernyataan yang kedua salah juga. Yang ketiga, sepeda bergerak terhadap Anis. Wadah, sepeda bergerak terhadap Anis. Padahal Anis kan tetap di sepeda tersebut. Pernyataan yang ketiga juga salah berarti, ya. Kemudian yang keempat, Anis bergerak terhadap sekolah. Nah, Anis kan menuju ke sekolah.
jarak antara Anies dengan sekolah kan berubah ya, mengalami perubahan. Sehingga dikatakan bahwa di sini Anies bergerak terhadap sekolah. Jadi kedudukan Anies terhadap sepeda adalah tetap. Anies tidak bergerak kemana-mana, tetap di sepedanya. Tapi Anies bergerak terhadap sekolah karena kedudukan Anies terhadap sekolah berubah semakin dekat. Ya. Yang kedua, Budi berlari dengan kelajuan 6 meter per sekon. Berapa selang waktu yang dibutuhkan Budi untuk berlari sejauh 1,5 km? Nah, kita ketahui di sini kelajuan 6 meter per sekon, berarti V-nya. Sejauh 1,5 km S-nya. V-nya 6 meter per sekon, S-nya 1,5 km. Harus kita ubah dalam meter, yaitu 1.500 meter. Persamaan di sini dia bergerak dengan kelajuan yang tetap atau konstan, sehingga GLB, yaitu S sama dengan V kalikan T. Ya, karena S sama dengan V kalikan T, maka T sama dengan S per V. S-nya 1.500 dibagi dengan V-nya 6, diperoleh 250. Sehingga waktu yang diperlukan oleh Budi untuk berlari sejauh 1,5 km dengan kelajuan 6 meter per sekon adalah sebesar 250 sekon. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, sebuah benda yang sedang bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon mengalami percepatan tetap selama 5 sekon sampai mencapai kecepatan akhir, yaitu 50 meter per sekon. Nah, pertanyaannya berapa percepatan yang dialami benda tersebut? Yaitu diperoleh dari hasil itu akan diperoleh bahwa kecepatannya atau percepatannya sebesar 4 meter per sekon. Nah, itulah anak-anak, mudah-mudahan yang kita pelajari pada kali ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.